Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Cynthia Nora Malina, perwakilan dari kelompok 5. Kelompok 5 terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Reza Mayesra, Cynthia Nora Malina, Muhammad Fahriza Sahari, dan Friday Fajar Andika. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit membahas tentang etika dan logika sebagai cabang fundamental filsafat. Apa itu filsafat? Definisi filsafat adalah suatu usaha berpikir secara mendalam, kritis, radikal, dan menyeluruh untuk mencari kebenaran serta memahami hakikat dari segala sesuatu. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat dimaknai sebagai cinta akan kebijaksanaan. Dalam perkembangannya, filsafat tidak hanya berhubungan dengan pemikiran abstrak, tetapi juga menjadi dasar dalam memahami realitas, pengetahuan, nilai, dan kehidupan manusia. Melalui filsafat, seseorang diajak untuk berpikir logis, reflektif, serta terbuka dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang alam, manusia, dan Tuhan. Oleh karena itu, filsafat berperan penting dalam membentuk cara pandang yang lebih bijaksana terhadap kehidupan. Di bawah ini ada beberapa tokoh yang mendefinisikan filsafat, yaitu terdiri dari Plato, Aristoteles, dan Immanuel Kant. Kedua, ada ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat yang saya cantumkan pada materi ini ada 6, yaitu ada menyeluruh, mendasar dan radikal, kritis, rasional, reflektif, dan universal. Kemudian ada objek kajian filsafat. Objek kajian filsafat adalah segala hal yang menjadi bahan pemikiran dalam filsafat. Artinya filsafat memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena berusaha memahami hakikat dari segala sesuatu yang ada maupun yang mungkin ada, berbeda dengan ilmu khusus yang hanya membahas bidang tertentu. Filsafat justru mencakup semua hal secara mendalam dengan sudut pandang kritis dan menyeluruh. Objek kajian filsafat ini terbagi menjadi 2, yaitu ada objek material dan objek formal. Objek material filsafat ini segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Dia itu meliputi dari alam semesta, manusia, kehidupan, bahkan Tuhan. Sedangkan objek formal ini dari sudut pandang atau cara berpikir yang digunakan dalam mengkaji suatu hal. Nah, sudut pandang yang dipakai untuk mengkaji suatu hal ini secara radikal, yaitu sampai ke akarnya, kritis, tidak menerima begitu saja, rasional menggunakan akal, dan sistematis secara teratur dan logis. Kemudian ada fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat filsafat adalah peran serta keuntungan yang diperoleh manusia melalui berpikir filosofis. Filsafat berfungsi sebagai alat untuk melatih manusia berpikir kritis, rasional, serta sistematis dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Selain itu, filsafat juga berfungsi sebagai dasar bagi berkembangnya ilmu pengetahuan, karena dari filsafat lahirlah berbagai cabang ilmu. Kemudian ada 3 macam fungsi dan manfaat filsafat ini, yaitu membantu berpikir lebih kritis dan rasional, membentuk cara pandang yang bijaksana terhadap kehidupan, membantu memahami dan menyelesaikan masalah dengan sudut pandang yang lebih luas. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya sedikit jelaskan pada hari ini, yaitu adalah filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan yang mendorong manusia untuk berpikir secara kritis, rasional, mendalam, dan menyeluruh. Ciri-cirinya pun berusaha mencari hakikat kebenaran dari segala sesuatu yang ada, baik objek material berupa segala hal yang dapat dipikirkan, maupun objek formal berupa cara pandang atau sudut pandang.
Melalui berbagai metode berpikir, filsafat membantu manusia untuk lebih memahami realitas, pengetahuan, nilai, dan kehidupan. Fungsi dan manfaat filsafat pun sangat penting karena sebagai dasar bagi lahirnya ilmu pengetahuan, melatih manusia berpikir kritis, membentuk kebijaksanaan, dan memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam menghadapi persoalan hidup. Dengan demikian, filsafat bukan hanya kajian teoritis, tetapi juga menjadi pedoman praktis yang dapat membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna dan bijaksana. Oke, sekian dari kelompok 5 untuk materi penjelasan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.